Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambul Hitam. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Teror Sang Kuyang. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari Sambul Hitam. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Arum, yang sabar ya. Aku yang baru saja membuka mata, harus dikejutkan oleh teriakan nenekku, Fatina. Ada apa ini? Bukankah seharusnya mereka gembira? Karena aku baru saja melahirkan seorang bayi. Lalu, mana bayiku? Aku berbicara sambil bertanya-tanya sendiri dalam hati. Aku yang masih sangat lemah, karena kondisi usai melahirkan, hanya bisa berbaring sambil menatap kedua orang yang terlihat memilukan. Mas Raden, suamiku, juga nenekku, Fatina. Nek, sudahlah. Arum baru saja sadar. Biarkan dia istirahat. Raden berusaha menenangkan Fatina, yang dari tadi meraung-raung. Makanya, jangan sampai kalian melepas panini itu. Kenapa? Kalian ceroboh sekali. Papar Fatina sambil menunjuk bagian bawah ranjang yang kutiduri saat ini. Mas, ada apa? Tanyaku pada Mas Raden yang dari tadi terlihat sangat gusar. Rum, sebaiknya kamu... Belum selesai Mas Raden mengucap kalimat, namun Fatina sudah menyela. Kamu, Rum, terlalu menyepelekan ucapan nenek. Lihat, anakmu sudah tiada. Anakmu sudah dimakan oleh siluman berkepala manusia itu. Tubuhnya membiru, dengan luka di bagian ubun-ubun yang berlubang. Nek, cukup, bentak Mas Raden. Seketika wanita dengan tubuh yang sedikit membungkuk itu terdiam. Mas, apa benar? Aku berusaha bertanya pada Mas Raden, mencari suatu jawaban, berharap apa yang dikatakan oleh nenek itu tidaklah benar. Arum, sebaiknya kamu istirahat dulu. Belum waktunya kamu mendengar semua ini, setelah proses panjang yang kamu lalui semalam, ucap Mas Raden, berusaha menyembunyikan sesuatu. Iya benar, aku mengalami kontraksi dari pukul 11 malam. Namun pembukaan berhenti di angka 1 hingga 2 hari lamanya. Mas, aku harus tahu itu. Mana bayi kita, Mas? Tanyaku lagi dengan nafas tersengal. Apa benar yang diucapkan nenek? Mas Raden menunduk. Ia mengangguk lemah. Itu artinya... Aku menutup mulut dengan kedua tanganku, tanpa terasa tangisku pecah saat itu juga. Mas Raden mendekap tubuhku erat. Kurasakan sakit menjalar ke ulu hati. Sabar Arum, ini ujian kita. Kita jadikan ini sebagai pelajaran. Tuturnya sembari mengusap ujung kepalaku dengan penuh kasih. Tangisku semakin pecah. Aku menjerit dengan mata tertutup. Kuremas dari Mas Raden kuat. Lelaki yang telah menikahiku itu hampir 2 tahun ini tak merasa kesakitan sedikit pun. Rom, ayo pasang ini di sekitar dadamu. Karena saat ini kamu masih nifas. Sebaiknya kamu juga punya penawar, agar makhluk itu tidak berani mendekatimu. Nenek memasangkan panini yang dikaitkan dengan peniti di baju yang aku kenakan. Nek, sudahlah. Jangan mengaitkan kejadian ini dengan hal yang tak masuk akal, ujar Raden dengan nada tak suka. Yang ku tahu, Mas Raden tidak mempercayai hal semacam ini. Namun masyarakat di sini sangat percaya akan itu semua. Mereka menganggap kejadian ini sudah turun-temurun. Jika ada bayi meninggal dalam keadaan yang seperti saat ini aku sedang alami, sudah pasti itu semua ulah kuyang.
Apa kamu tidak sadar, Raden? Kejadian itu sudah menimpa cucuku. Itu adalah anakmu. Buka matamu, ujar Fatina geram pada Mas Raden. Tapi, kematian itu kehendak Tuhan, Nek. Jangan mengaitkan hal semacam itu dengan kematian anakku, bantah Mas Raden. Sudah, jangan ribut. Semua sudah terjadi. Walau kalian ribut, tidak akan bisa mengembalikan anakku yang telah tiada. Ucapku berusaha melerai perdebatan Mas Raden juga Nenek. Iya, kamu benar, Rum, ucap Mas Raden lemah. Maafkan Nenek, setidaknya kita bisa menangkal dengan ini. Tunjuk Nenek ke benda yang terletak di atas sudut meja kamar, yaitu satu buah bawang putih dan paku yang telah dibakar. Setelah itu, Nenek keluar dari kamar ini. Mas Raden terlihat tak setuju. Ia menggeleng. Mas, kuraih tangan Mas Raden yang hendak menyingkirkan benda itu. Namun, aku berhasil menghalaunya. Biarkan saja. Kita turuti kemauan Nenek. Apa salahnya membiarkan benda itu di situ? Pintaku pada suamiku. Ya sudah, kalau itu mau kamu, Rum. Diletakkan benda itu ke tempat semula. Bentar ya, aku ke kamar mandi dulu, ucapnya menoleh padaku. Aku hanya mengangguk lemah. Kupaksa tubuh ini berdiri. Aku berusaha setegar mungkin. Aku harus segera bangkit, bisikku menguatkan diri sendiri. Ku tatap benda yang tersusun rapi di atas meja, yang menurut Nenek adalah benda sakral. Ku ambil sebuah paku yang mulai menghitam karena telah terpanggang. Ku raba benda di sebelah paku itu. Ku hirup bau bawang putih itu. Jujur saja, aku lebih percaya pada ucapan Nenek. Hanya saja, aku menghormati apa yang diyakini oleh Mas Raden. Aku sendiri adalah asisten bidan desa mandiri. Di kampungku, saat ini masih sangat jarang tenaga kesehatan. Karena masyarakat di sini lebih percaya kepada dukun. Jika ada perihal sakit atau orang hendak melahirkan, maka warga di sini akan pergi menemui orang pintar atau dukun. Di kampung ini sendiri hanya punya satu tenaga kesehatan, yaitu klinik mandiri, tempat di mana aku bekerja menjadi asisten bidan saat ini. Meskipun jarang ada orang berobat, klinik itu tetap dibuka 24 jam. Berbeda dengan perdukunan, masih sangat diminati. Tak jarang, ada banyak sekali dukun beranak hingga orang pintar yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang diyakini masyarakat di sini. Nenekku Fatina adalah salah satu orang yang paling sering didatangi warga. Mereka menganggap Nenek adalah sosok yang paham akan hal mistis, juga mampu menyembuhkan orang sakit. Maka dari itu, Nenek sangat melarang aku bekerja menjadi asisten bidan, karena Nenek ingin aku mewarisi ilmunya. Tentu saja, aku menolak. Ku buka jendela kamar. Ku tatap langit yang mulai gelap, tapi juga sangat indah karena bertabur bintang. Ku ambil baju bayi yang tersusun rapi di keranjang bayi. Ku dekap kain berwarna biru muda polos itu. Ku pandangi sambil membayangkan betapa lucunya jika bayiku memakai baju itu. Ku lihat baju mungil itu mulai basah oleh air mataku yang tak tertahan. Ku sekap pipiku yang basah. Ayo, jangan lagi bersedih, gumamku. Saat aku hendak menutup kembali jendela, mataku tertuju pada cahaya merah berterbangan tepat melintas di atas rumah kepala desa. Apa itu? Ku keluarkan kepalaku lewat jendela. Sorot mataku tak lepas dari benda aneh itu. Terang menyala, ikuti api di belakang benda itu.
Rum, panggil nenek. Astaga, nenek. Suara nenek membuat aku kaget. Kembali, aku menatap ke arah benda tadi, namun sudah menghilang. Tutup jendela itu, Rum. Perintah nenek. Iya, ini juga mau aku tutup kok, Nek. Kataku pelan. Nek, tadi aku lihat. Ku hentikan ucapanku. Lihat apa, Rum? Tanya Fatina. Ah, maksudku apa nenek lihat Mas Raden? Kuurungkan niatku mengenai apa yang baru saja kulihat. Oh, itu. Masih nenek suruh keluar. Beli bawang merah untuk keperluan sesajen agar tidak ada yang mengganggumu karena persediaan di dapur habis. Papar Fatina. Oh, iya Nek. Ya sudah, nenek siapin yang lain dulu, ujar Fatina. Aku mengangguk sembari tersenyum. Terakhir kali makhluk itu meneror warga sudah lama sekali. Kenapa sekarang muncul kembali? Dan harus anakku yang menjadi korban. Perih dan juga sakit. Bayi yang aku kandung 9 bulan dan menjadi penantian. Belum sempat aku melihat rupanya, apalagi menggendongnya. Namun nahas, nasib berkata lain. Ternyata kami belum berjodoh. Aku meratapi kemalangan yang menimpa padaku, juga Mas Raden. Memang, ia tidak menitikkan air mata. Namun yang jelas, luka itu pasti ada di relung hatinya yang dalam. Aku kembali mengingat benda yang diberikan oleh nenek. Hanya sebuah panini, betulkah? Mampu menangkal makhluk jadi-jadian itu. Apa benar yang kulihat tadi adalah sosok yang meneror kampung ini? Pikirku dalam hati. Sosok itu memang masih menjadi misteri hingga kini. Aku harus mencari tahu. Jika memang itu siluman atau makhluk jadi-jadian, berarti pasti ada pelakunya. Aku akan coba mencari tahu. Demi anakku, juga kampung ini. Hari ini sudah 36 hari setelah aku melahirkan. Dan juga aku sudah bisa kembali bekerja. Karena proses melahirkan normal, masa pemulihanku pun terbilang cepat. Belum ada yang bisa aku lakukan selama aku masih berdiam diri dalam rumah. Ku tarik nafas panjang dalam-dalam, lalu segera mengeluarkannya. Rum, apa enggak sebaiknya kamu istirahat aja dulu? Aku menoleh ke sumber suara, yang tidak lain itu adalah Mas Raden yang baru saja memasuki kamar. Enggak Mas, kalau kelamaan di rumah, aku malah keinget terus sama anak kita. Kataku sambil meneruskan kegiatan berdandan di pagi ini. Kalau ada apa-apa, kamu langsung kabari ya, pinta Mas Raden cemas. Aku hanya mengulas senyuman menghadap pria berhidung mancung itu. Aku memandang seragam yang diberikan oleh Bu Bidan. Sudah lama aku merindukan seragam ini. Tidak perlu berlama-lama, aku segera mengenakan seragam kebanggaanku. Mas, kok kamu masih di sini? Protesku pada Mas Raden. Loh, emang aku harus kemana? Tanyanya polos. Aku mau ganti baju Mas, malulah, keluar dulu. Walau kami sudah suami istri, tapi bagiku sangat aneh melepas baju di hadapan orang. Iya, ucap Mas Raden pasrah. Lelaki itu sudah hafal dengan karakterku yang seperti ini. Begitu melihat diri ini yang sudah rapi di pantulan cermin, segera aku keluar dari kamar. Bau wangi menyeruak begitu aku membuka pintu kamar. Ini pasti nenek lagi bakar kemenyan, omelku. Sudah menjadi kebiasaan bagi nenek tiap pagi dan menjelang malam akan melakukan ritual pengusiran roh-roh jahat. Ku hampiri nenek yang duduk menghadap semua sesajian itu. Nek, aku pamit, ucapku.
Nenek tak mendengar ucapanku karena masih fokus dengan aktivitasnya. Aku pun meninggalkan nenek. "Udah siap, Rum?" tanya Mas Raden. "Udah, Mas. Aku jalan kaki aja kayak biasanya. Gak perlu diantar," ucapku pada Mas Raden yang sedari tadi menunggu. "Oh, itu. Ya udah. Kalau begitu kamu hati-hati ya. Aku juga akan berangkat ke pabrik," ujar Mas Raden sekaligus pamit. "Iya, kamu juga hati-hati ya, Mas." Ku cium punggung tangan suamiku. Kami pun berpisah kala itu. Aku memilih jalan kaki karena jarak tempat aku bekerja saat ini tidaklah jauh. Ibu-ibu yang sedari tadi menatap aneh diriku. Aku bertanya-tanya, apa ada yang salah padaku? "Mari, Bu," sapaku pada ibu-ibu yang berkerumun. "Arum," panggil salah satu wanita yang duduk paling depan. Refleks, aku menoleh. "Iya, Bu," ucapku seramah mungkin. "Apa betul anakmu dimakan sama siluman kuyang?" tanyanya menohok. Tidak ada yang perlu kujawab dari pertanyaan itu. "Maaf, Bu, saya masih berduka." Kulanjutkan langkah kakiku menuju klinik. Terdengar suara mereka yang berbisik-bisik. Bukannya prihatin, mereka malah sengaja bergosip. "Rum, mungkin ini karma yang dilakukan oleh nenekmu," teriaknya lagi. Aku pura-pura tak mendengar. Ku percepat langkah kakiku. Sesampainya aku memasuki pekarangan rumah yang sekaligus adalah klinik itu, nampak seorang wanita muda berambut panjang sepinggang tengah menyiram bunga anggrek dengan cara diteteskan dalam botol. "Bu Bidan," sapaku pada Marsiti, nama dari bidan itu sendiri. Perempuan berparas menawan itu menoleh ke arahku. "Arum," pekiknya. Segera ia menaruh botol plastik itu di tanah dan menghampiriku. "Ya ampun, aku gak menyangka kamu secepat ini pulihnya," katanya sambil memegang lenganku. "Iya, Bu, alhamdulillah, saya sudah sehat." "Ya udah, kamu masuk dulu. Aku selesaikan dulu pekerjaan ini," pintanya padaku. Aku hanya merespon dengan senyuman. Bidan Marsiti baru saja menyelesaikan pendidikannya. Dia mewarisi kecerdasan sang ayah yang menjadi dokter kandungan terkenal di kota. Bidan Marsiti sendiri belum genap 1 tahun membuka kliniknya di kampung ini, yang notabene kelahiran sang ibu. Namun, aku sendiri tak mengenal ibunya yang telah tiada. Aku mulai membersihkan peralatan medis dan juga kamar pasien. Setiap harinya akan ada asisten bidan yang menjaga klinik ini bergantian jadwal. Aku memasuki kamar mandi yang jarang sekali digunakan karena jarang sekali ada pasien di sini. "Oh, WC-nya penuh dengan darah," tanyaku dalam hati. Buru-buru aku menyalakan lampu. Aku takut penglihatanku yang salah. Beberapa kali aku menekan saklar lampu, namun tidak ada respon dari lampu itu. Aku berusaha untuk menyiram kloset tersebut. Begitu terkena siraman air, justru bau amis menyeruak. Saat itu juga perutku merasa mual. Rupanya, suaraku menarik perhatian Pak Birawa, bapak kandung Marsiti. "Ada apa, Rum?" tanyanya cemas. Aku menyeka air liur yang menempel pada sudut bibirku. "Ah, mungkin efek belum sarapan, Pak," balasku. "Oh, begitu. Kamu jangan pakai WC pasien dulu ya. Kemarin ada pasien datang. Dikira pendarahan. Rupanya hanya datang bulan biasa. Dia pakai kamar mandi itu. Tapi ternyata WC-nya malah mampet," Pak Birawa menjelaskan. "Baik, Pak." Rupanya hanya masalah pada kloset itu.
aku sudah berpikiran macam-macam. Begitu Pak Birawa pergi, aku melanjutkan aktivitasku. Dengan segera, aku memberi tanda pada pintu kamar mandi yang rusak tadi. Seperti biasa, aku hanya melamun atau sekedar menulis dalam kertas jika tak ada pasien yang datang. Aku teringat dengan ucapan salah satu tetangga Judit tadi. Memang, apa yang dilakukan nenek dulu? Gumamku dalam hati. Selamat siang Mbak Arum. Suara perempuan menyadarkan aku dari lamunan. Bagi nanti. Ayo silahkan. Kataku sambil memberikan kursi pada pasien pertama yang datang. Iya, terima kasih. Balasnya sambil memegang perutnya yang buncit. Ada bawa buku KIA Mbak? Tanyaku. Ia hanya menggeleng. Biasanya kalau periksa di mana? Tanyaku lagi. Di dukun beranak Mbak. Jawabnya ragu-ragu. Oh, iya nggak apa-apa Mbak. Saya data dulu ya Mbak. Paparku. Begitu selesai mendata, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertubuh tinggi, cenderung kurus datang. Ayo pulang, ujar lelaki itu sambil menyeret paksa Kinanti. Mas, jangan begitu. Malu. Aku kesini mau periksa, kata Kinanti. Kenapa nggak ke rumah Mbak Sina saja? Kamu kesini biar dikasih biskuit kan? Selain gratis, klinik kami memberikan 3 pieces biskuit setiap ada ibu hamil yang datang. Untuk biaya dan dana itu sendiri semata-mata uang pribadi dari keluarga Pak Birawa. Perempuan yang kini tengah hamil besar itu pun hanya menunduk lesu. Rupanya hanya itu tujuan Kinanti memeriksa kehamilannya di sini. Arum, ada apa ini? Tanya Marsiti yang baru saja keluar dari kamarnya. Ini ibu. Ayo pulang. Laki-laki itu memaksa Kinanti untuk mengikutinya. Alhasil, hanya ada aku dan Bu Bidan yang tertinggal di klinik. Bidan Marsiti menggeleng dan menatap ke arahku. Susah betul ya Rum, cari pasien di kampung ini. Iya Bu, karena mayoritas masih percaya orang pintar. Kataku pada wanita yang lebih muda dariku, namun aku tetap memanggilnya ibu. Rum, janganlah panggil ibu. Aku lebih muda 2 tahun darimu loh. Kelakarnya. Lalu, aku harus panggil apa? Panggil saja Mary atau adik Siti. Kekehnya menggoda. Ah, saja. Kami pun hanyut dalam obrolan. Tak terasa, waktu sudah menjelang sore. Kulihat Sari sudah datang dengan sepedanya. Sar, lama banget sih. Sapaku pada teman seprofesi. Maaf, baru juga telah 10 menit. Katanya sambil melirik jam di tangan. Udah besar aja perutmu. Ku elus perut. Ia mulai terlihat memuji milik temanku itu. Iya nih, alhamdulillah. Kamu juga mudah-mudahan cepat diberi rezeki lagi ya. Aku turut berduka. Tapi Rum, apa benar gosip tentang kematian anakmu? Tanya Sari penasaran. Entahlah Sar. Yang jelas, semuanya mutlak kehendak Tuhan. Kataku pelan. Kamu jaga bayimu baik-baik ya. Sari hanya mengangguk. Aku bersiap untuk pulang dengan jalan kaki. Mata mengarah ke atas langit sore, ia nampak kemerahan. Rencananya, aku akan menjalani ritual malam ini. Aku ingin tahu siapa yang telah meneror kampung ini. Tentu saja, aku memiliki kemampuan untuk menelisik semuanya. Dulu, sebelum aku masuk ke bidanan, sedikit yang diajarkan tentang ritual leluhur yang diajarkan nenek dengan bekal yang kumiliki.
Aku yakin mampu menguak misteri ini. Saat melewati rumah kepala desa, aku teringat dengan sosok yang semalam aku lihat. Ku perhatikan rumah panggung dengan cat hitam. Ia makin menambah kesan eksotis. Apalagi setiap pahatan yang terukir indah di bagian atapnya. Ada sepasang mata yang tengah menatap tajam ke arahku. Aku balik menatap. Namun, sosok itu langsung menghilang begitu saja. Ah, mungkin itu hanya anaknya Pak Raharjo, batinku. Namun ada yang aneh. Dengan pandangan nanar, aku menatap ke arah tepat di bawah tangga tersebut. Seperti orang berdiri dan hanya terlihat punggung badannya. Betapa terkejutnya aku. Astaga, pekiku. Jika itu manusia, mana kakinya? Punggungnya pun tak nampak. Aku tidak merasa takut. Justru jiwaku merasa tertantang. Ku dekati perlahan sosok itu. Ku langkahkan kakiku pelan. Perlahan, aku hampir menyentuh makhluk itu. Ah, tangkap! Ucapku tak sabar memperlihatkan sosok ini pada warga. Arum, sedang apa kamu? Ujar Ajeng, wanita yang baru saja turun dari tangga. Ini dia. Aku menoleh ke arah tanganku yang menggenggam rambut. Mataku membulat. Rupanya itu hanyalah sapu ijuk yang berdiri terbalik. Terlihat Bu Ajeng, istri dari Raharjo, mengerutkan alis. Kamu rabun jauh ya, Rum? Tanyanya. Ada apa denganmu? Maaf Bu. Sepertinya saya salah lihat. Paparku sambil melempar sapu ijuk yang kupegang. Bu Ajeng menggelengkan kepala. Rum, Arum. Aku hanya cengengesan. Dengan gerakan refleksku, garuk kepalaku karena salah tingkah. Rum, bagaimana keadaanmu? Apa sudah baikan? Tanya wanita itu yang kira-kira berumur 40 tahunan. Iya Bu, alhamdulillah, saya sudah mulai membaik. Jawabku apa adanya. Oh, kamu sudah mulai kerja juga? Tanyanya lagi dengan sopan. Iya nih Bu, daripada di rumah terus, saya hanya bengong. Balasku. Saya turut berduka ya Rum. Oh iya, kamu sudah selesai nifas? Untuk apa Bu Ajeng sampai menanyakan hal seperti itu? Bisikku dalam hati. Sudah Bu. Saya permisi dulu ya. Karena sudah mau maghrib. Aku meminta izin untuk berpamitan. Oh, iya silakan. Ujarnya lembut sambil tersenyum. Ku lanjutkan lagi kakiku melangkah menuju tempat tujuan. Kali ini, sepasang mata dari jendela rumah Bu Ajeng terlihat kembali lagi mengawasiku. Apakah itu mata yang sama yang tengah mengawasiku tadi? Aku semakin penasaran siapa di balik jendela yang hingga kini masih menatapku berjalan. Kulihat lagi ke arah bawah tangga rumah Bu Ajeng. Perempuan itu tengah menyapu halaman yang tak begitu kotor. Sesaat aku berdiri di jalanan guna melihat lagi mata yang mengawasiku. Namun sekarang sudah tak terlihat lagi. Kali ini, giliran Pak Raharjo menuruni anak tangga dengan tergesa. Suaranya tak begitu terdengar olehku, yang berada lumayan jauh dari mereka. Kuperhatikan bibir mereka yang membentuk suatu kalimat, seperti sedang bertanya. Terlihat juga seperti sedang beradu argumen, diikuti dengan ekspresi yang terlihat marah. Gerakan bibir itu tidak mampu kubaca. Berusaha memekakan pendengaran pun percuma. Aku hanya mampu mengamati gerak-gerik mereka dari kejauhan. Tiba-tiba saja, Bu Ajeng menatap ke arahku. Segera aku berpura-pura berjalan lagi perlahan. Mungkin akan terlihat aneh, karena semenjak tadi, aku hanya mematung di sini,
itu pasti sangat terlihat mencolok. Akhirnya, aku memutuskan untuk segera menjauh dari rumah panggung yang cukup besar itu. Sesampainya di rumah, nenek menyambutku dengan hangat. Begitu aku memasuki ruang tamu, wanita sepuh itu menyunggingkan senyumnya, menarik bagian kulitnya yang mulai keriput. Aku membalas dengan senyuman lelah sehabis bekerja. Mas Raden belum pulang, Nek? Tanyaku memulai percakapan. Belum, Rum. Tadi siang sempat pulang, mengambil bekal. Terus, minta izin keluar lembur. Katanya, nanti bakal pulang jam 9 malam. Papar Fatina sambil mengunyah kapur sirih yang jadi kebiasaannya. Konon, hal itu bisa membuat gigi menjadi kokoh. Oh, ya sudah. Aku mandi dulu ya, Nek. Aku mulai meninggalkan nenek, lantas memasuki kamar. Tidak lama, hanya butuh waktu 5 menit untuk menyegarkan tubuh ini dari lelah. Saat aku keluar dari kamar mandi, ku dengar nenek tengah berbicara dengan seseorang. Siapa? Batinku. Ku buang rasa penasaran ini. Bergegas, aku berganti pakaian. Belum selesai aku dengan urusan pakaian, nenek mengetuk pintu kamarku pelan. Rom, ada tamu tuh. Kamu udah selesai belum? Terdengar suara nenek dari balik pintu. Siapa ya, Nek? Tanyaku dari dalam kamar. Karena seingatku, selama 1 hari ini, aku tidak membuat janji dengan siapapun. Itu yang biasa antar jemput Bu Bidan Marsiti. Papar nenek. Om Zaki, ada apa tiba-tiba kemari? Pikirku. Iya, Nek, tunggu. Arum gak lama lagi keluar, ujarku pada nenek. Segera aku mengakhiri sesi memakai baju. Tak lagi memilih baju mana yang hendak ku pakai. Yang terpenting sopan, karena di luar seseorang telah menunggu. Tak elok jika membiarkan tamu lama-lama menunggu. Begitu aku keluar, pria berkumis dengan badan bongsor itu nampak gelisah terlihat dari raut wajahnya. Om Zaki, maaf, tadi saya masih mandi. Sapaku pada pria yang ku sebut namanya. Iya, gak apa-apa. Gini, Rum, saya langsung saja ya, karena ini darurat, ujarnya panik. Iya, Om, katakan saja. Ku minta Om Zaki memulai percakapan tanpa basa-basi. Kamu dipanggil sama Bidan Marsiti. Sari sudah kontraksi. Paparnya jelas. Pakiku. Padahal, kami baru saja bertemu, dan Sari terlihat baik-baik saja. Selain itu, usia kandungan Sari barulah menginjak 6 bulan. Tapi, itu bisa saja terjadi. Iya, Rom, kamu saya bujang saja, biar cepat. Ajak Om Zaki yang sudah berdiri di hadapanku. Ya sudah, ayo. Aku bergegas mengikuti Om Zaki yang berjalan menuju sepeda jengki miliknya. Dalam perjalanan, kepala ini tak henti-hentinya memikirkan sesuatu hal yang macam-macam tentang Sari dan bayinya. Mudah-mudahan aku bisa tepat waktu menolong teman sekaligus rekan kerjaku itu. Terlintas dalam bayangan tentang senyumnya yang tulus dan bagaimana perjuangannya memiliki bayi yang telah ia rindukan selama pernikahan 6 tahunnya itu. Ayo Om, rada cepat ngayuh sepedanya. Ku tepuk pundak Om Zaki dari belakang dengan tangan kananku, sementara tangan kiriku sibuk memegang boncengan besi itu. Iya Rum, ini sudah ngoyo dan laju, ucapnya yang terdengar ngos-ngosan. Apa Arum turun di sini saja Om? Arum pasti berat. Biar Arum lari saja ya, pintaku karena sudah tak sabar ingin ke tempat tujuan. Jangan Rum, kamu kan juga habis melahirkan. Jangan lari-lari. Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Udah, pokoknya duduk saja. Bentar lagi juga nyampe, landasnya.
Aku tidak ada pilihan lain selain menurut. Entah mengapa, perjalanan ini terasa lama. Atau memang sengaja berlama-lama. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Untuk apa Om Zaki sengaja berlama-lama denganku? Perasaanku mulai tak tenang. Rasanya kami sudah melewati rumah Bu Ajeng. Kenapa kami melewati rumah ini lagi? Apa iya, kami melewati sebanyak 2 kali? Om, bukannya kita tadi sudah lewati rumah Bu Ajeng ya? Tanyaku pada Om Zaki yang fokus membelah jalanan. Hah? Enggak kok, baru saja. Balasnya dengan nafas terengah-engah. Om, apa Arum seberat itu? Tanyaku lagi. Bukan, tapi kok rasanya saya sudah capek sekali. Om, kita berhenti saja, pintaku, dan tak lama aku pun loncat dari boncengan itu. Om Zaki mendadak menghentikan laju sepedanya. Kenapa, Rum? Tanyanya heran. Aku hanya berdiam. Itu menambah rasa penasaran Om Zaki. Rum, kamu kenapa? Bentaknya. Aku hanya menoleh ke arah pria itu, sambil mengarahkan satu telunjukku ke bibir. Shh. Aku berjongkok, mulai memungut batu di sekitaran. Lantas melempar ke arah pohon bambu yang masih sangat rimbun. Benar saja, ada makhluk istimewa yang tengah mengerjaiku. Pantas saja aku tidak sampai ke tempat tujuan. Rupanya sosok itulah yang membuat perjalanan kami terhambat. Genderuwo sialan. Tak salah jika makhluk itu disebut sebagai makhluk yang paling iseng di antara kawan-kawan sejenisnya. Om Zaki sendiri tidak mengetahui jika dirinya telah dikerjai. Ada apa, Rum? Tanyanya. Gak ada, Om. Ya udah, kita lanjutin yuk. Ajakku seolah tak ada hal yang terjadi. Kami melanjutkan perjalanan. Tidak berselang lama, terlihat juga rumah bergaya Belanda dengan pelataran yang luas itu. Kulirik arloji di tangan. Biasanya, dengan berjalan kaki hanya 5 menit. Seharusnya dengan sepeda akan memakan waktu 3 menit. Namun ini malah memakan waktu 30 menit lamanya. Begitu sampai, aku segera turun dari boncengan, lalu segera menuju ke kamar bersalin. Tentu saja, di sana ada bidan Marsiti. Tapi anehnya, kenapa hanya duduk terdiam? Bagaimana keadaan Sari? Sapaku sekaligus bertanya kepada wanita yang terlihat termenung itu. Mata wanita itu membulat. Ia menatap ke arahku, lantas berdiri dan memelukku. Harum. Tiba-tiba saja ia menangis sambil memelukku. Aku semakin bingung dengan keadaan ini. Ada apa, Bu? Tolong jelaskan. Kulepas tangan Marsiti yang masih melingkar di pundakku. Akhirnya, aku menerobos masuk ke dalam ruang bersalin. Astaga, ya Tuhan. Kakiku lemas, hingga tak kuasa menopang berat tubuh. Mataku tak lepas dari apa yang saat ini berada di hadapanku. Pertahananku roboh begitu saja. Di muka pintu yang terbuka hanya sedikit. Sari temanku, wanita muda yang sore tadi, ules perutnya dan berharap sehat pun. Dengan jabang bayi yang ia kandung, ini telah berlumuran darah dengan kepala bayinya yang hampir putus, berada tepat di bawah perut ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bangun, Rum. Sebuah tangan menyentuh lembut pundakku. Sudah dipastikan itu adalah tangan milik Marsiti. Aku pun bangkit. Sejuta pertanyaan ingin aku utarakan kepada Marsiti. Namun kuurungkan karena dia juga terlihat syok. Dia menggeleng sambil menyeka bulir bening di sudut kedua matanya. Rum, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Sama, Rum. Aku pun juga berpikir, bagaimana bisa? Saat aku kembali dari mengambil air hangat, Sari sudah dalam keadaan seperti ini.
paparnya padaku dengan terisak. Memang, di dalam bak kecil itu ada sebuah air yang masih terlihat uap panasnya. Papa kamu kemana? Bagaimana kita menjelaskan ini semua? Kamu yang berada di lokasi, pasti kamulah yang menjadi tersangka. Cecarku pada Marsiti. Kamu kan tahu, Papa berangkat tadi siang, sampai sekarang belum pulang. Aku mengerti, karena hanya ada aku yang menangani di sini. Ku kirim Om Zaki untuk menemuimu, tapi seperti yang kamu lihat, aku tak mampu mencegah ini terjadi. Jelasnya dengan tegas. Jika dilihat dari kondisi Sari dan bayinya, tentu saja itu bukanlah tindakan bidan. Bayi itu sendiri membiru seperti sudah tak memiliki darah. Begitu juga dengan Sari. Apakah ini kejadian sama dengan kematian bayiku? Aku meninggalkan Marsiti, hendak menemui Om Zaki. Kuedarkan pandanganku, namun tak jua menemui sosoknya. Kulangkahkan kakiku menuju keluar rumah bergaya Belanda ini. Sosok Om Zaki yang ingin kutemui, malah sosok lain yang muncul tepat di hadapanku. Aku menajamkan penglihatan di atas pohon anggrek milik Marsiti yang tertata rapi dalam pot tanah liat itu. Sebuah kepala dengan isian perut, mulai dari ginjal, hati, dan usus, nampak mengambang. Ku tatap sosok itu nanar karena minim penerangan. Jangan sampai aku salah lihat lagi. Begitu aku mendekat, makhluk itu berbalik menatap diriku dengan mata yang merah menyala. Ah, tolong! Aku berteriak sekuat mungkin. Rupanya nyaliku tak sebesar tekadku yang menggebu-gebu. Badanku bergetar hingga kakiku lemas tak bertulang. Kulihat lagi ke arah sama di mana tadi makhluk itu terbang. Rupanya sosok itu sudah tak muncul lagi. Entah, apa dia kaget karena teriakanku sehingga melarikan diri. Ada apa, Rom? Tanya kedua orang yang berdiri di hadapanku bersamaan. Aku melihat kuyang. Benar, itu adalah kuyang. Pasti makhluk itulah yang memakan bayi Sari, juga bayiku. Paparku pada Om Zaki dan Marsiti yang terlihat bengong. Rom, jangan ngawur kamu, kata Zaki. Aku hanya menatap kedua orang itu. Apa itu, Rom? Kenapa aku baru mendengarnya? Tanya Marsiti dengan raut wajah yang pucat. Apa kamu benar-benar tak tahu? Selama kamu tinggal di kota, makhluk itu tak pernah kamu dengar sekalipun. Aku balik bertanya pada Marsiti. Dia hanya menggeleng. Mungkin saja benar, karena selama ini bidan Marsiti hidup di kota, dan pertemanannya bukan asli penduduk pribumi, membuatnya tak begitu tahu tentang hal-hal mistis di kampung yang menyebar luas, bahkan menjadi teror seperti sekarang ini. Tanyakan pada Pak Birawa, ia pasti tahu. Ujarku memberi jawaban atas pertanyaan bidan itu. Pagi itu, aku menghadiri pemakaman temanku. Karena keluarga dan suaminya lebih memilih untuk berdamai. Juga cara Pak Birawa yang santun. Keluarga pun tak memperkarakan hal ini. Padahal, Sari meninggal secara tak wajar di klinik tempatnya bekerja. Pun denganku, aku tidak ada kuasa apapun untuk hal ini. Terlihat dari bidan Marsiti yang juga tergunjang, tidak mungkin ia melakukan sesuatu pada Sari dan bayinya. Kulihat warga yang menghadiri pemakaman mulai berkurang dan pulang satu persatu. Rom, ayo kita pulang, aja nenek sambil meraih tanganku. Nek, pulanglah lebih dulu. Aku akan berziarah makam anakku, kataku pada nenek sembari melepas tangannya. Ya sudah, apa kamu mau nanti biar dijemput sama Raden? Aku menggeleng. Gak usah, Arum bisa jalan kaki, Nek. Tolakku halus. Mas Raden pasti capek, biarkan dia istirahat, ujarku pada wanita yang telah merawatku selama 20 tahun terakhir.
Ya sudah, nenek pulang dulu ya. Pamitnya melangkah menuju gerbang pintu utama pemakaman. Aku menatap punggung wanita yang berjalan membungkuk itu dan perlahan menghilang dari pandanganku. Sementara aku tinggal sendiri di pemakaman ini. Aku melangkah menuju astana, tempat anakku beristirahat. Kulihat jelas nama yang tertera dalam batu nisan. Nurjannah. Nama yang kusematkan untuknya, berharap kelak kami akan bertemu di jannahnya. Selepas aku selesai melepas rindu pada putriku, dari kejauhan, aku menatap Nanar, seorang wanita tengah mengunjungi makam Sari yang masih basah. Siapa itu? Gumamku. Tak lama setelah itu, disusul laki-laki berperawakan tinggi, memakai kopiah berwarna hitam. Aku perlahan mendekati sosok yang asing bagiku. Begitu jarak hanya 5 meter, rupanya itu adalah Bu Ajeng dan putra sulungnya. Aku hendak menegur mereka, namun ada yang aneh. Untuk apa mereka mengambil tanah kuburan Sari? Bukankah tadi saat pemakaman, keluarga itu tak hadir? Tapi mengapa pada saat orang-orang sudah bubar, mereka malah mengunjungi makam Sari, bahkan mengambil tanah kuburannya? Aku mengintip dari balik pohon bunga kamboja yang berukuran besar. Mereka sendiri tak menyadari bahwa saat ini aku tengah mengawasinya. Tak ada satu patah kata yang mereka ucapkan, padahal aku sangat ingin mendengar percakapan mereka. Beruntung jika aku mengetahui motif di balik tindakan ibu dan anak itu. Dengan tergesa, mereka sedikit berlari kecil meninggalkan pemakaman ini. Aku hanya berdiri mematung, ditinggalkan dengan perasaan sejuta tanda tanya. Begitu sampai, aku melihat nenek yang duduk di kursi kayu yang memanjang. Nek, sapaku. Arum. Nenek menoleh ke arahku, terlihat hendak menyulut rokok di tangannya. Langsung kurebahkan tubuh ini di pangkuan nenek. Ada apa? Nenek menyapu pelan kepalaku sehingga menimbulkan rasa nyaman. Nek, boleh aku tanya? Tanyaku seraya menongak menatap wajah nenek. Tanya apa, Rum? Jawabnya sambil menundukkan kepalanya. Apaku yang memiliki ciri-ciri khusus? Tanyaku tanpa basa-basi. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal itu pada nenek? Sahutnya lagi dengan mengisap rokok di tangannya. Arum ingin tahu. Aku bangun, lalu duduk di hadapan nenek sambil menatapnya lekat. Jangan. Kalau tahu suamimu, nenek dalam masalah besar. Pungkasnya. Benar, Mas Raden sangat tidak suka dengan hal mistis. Aku tidak melanjutkan pertanyaanku pada nenek. Yang jelas, orang yang memiliki ilmu kuyang, pelakunya sendiri memiliki seperti sayatan pada lehernya. Seperti ini, ucap nenek sambil menunjukkan lehernya padaku. Nenek, aku hanya berteriak. Sementara nenek hanya terkekeh. Tapi jiwa ingin tahuku bergejolak. Akhirnya aku mengikuti nenek yang menuju ke dapur. Nek, sejujurnya, semalam aku melihat sosok itu. Bukan hanya sekali, namun 2 kali. Makhluk itu yang telah meranggut Sari dan bayinya. Aku melihat secara langsung wujudnya semalam. Jelasku pada nenek yang nampak kaget. Apa benar yang kamu ucapkan? Nenek menghentikan aktivitasnya, lalu menatap lekat diriku. Aku mengangguk pelan. Firasat nenek benar. Selama 20 tahun terakhir, baru kali ini makhluk itu nampak ke permukaan lagi. Papar Fatina. Jika nenek berbicara seperti itu, berarti memang benar ada pemuja makhluk jadi-jadian itu, dan tidak hanya mitos belaka. Aku mendengar perkataan nenek dengan serius. Beritahu Arum, Nek. Aku memelas, berharap nenek akan menceritakan semuanya. Dulu, di kampung ini, orang berbondong-bondong memuja suatu aliran.
Aliran itu sendiri bernama keabadian. Para pemuja aliran itu akan diberi 3 keuntungan: jiwa yang kekal abadi, kekayaan, juga tubuh yang tidak akan bisa menua. Adapun orang itu ingin berhenti, harus ada keturunan yang mengambil alih ilmu itu. Baru pelaku utama akan bisa mati. Jika tidak, para pemuja sekte keabadian itu akan menumbalkan 1000 bayi tak berdosa. Maka mereka akan terlepas dari ilmu kuyang. Papar nenek yang mampu membuat bulu kuduku berdiri ngeri. Lalu, kemana sekarang para pemuja sekte keabadian itu sendiri, Nek? Tanyaku serius. Entahlah, nenek juga tidak mengetahui pasti. Yang jelas, mereka bersembunyi agar tidak ketahuan. Jelasnya lagi. Satu hal lagi, mereka mempunyai luka seperti sayatan di leher yang melingkar berwarna merah. Itu dikarenakan seringnya mereka berganti tubuh, meninggalkan dan memasuki tubuh itu kembali. Sambungnya. Aku menelan ludah mendengar perkataan nenek. Apakah aku mampu mengungkap siapa pelaku para pemburu bayi ini?